Oke, sekarang kita akan membahas tentang kontinuitas atau kekontinuan suatu fungsi. Nah, apa sih kontinu itu? Kontinu itu artinya adalah berkesinambungan. Jadi kalau dalam grafiknya itu halus ya. Misalnya grafik fx sama dengan seperti ini. Fx. Di sini x sama dengan 0. Nah, grafik yang seperti ini disebut grafik yang kontinu. Yang tidak kontinu seperti apa? Misal di sini fx x0 begini. Kemudian di sini gini misalnya. Nah, jadi di x0 nilainya dia terpotong. Nah, seperti ini disebut dia tidak kontinu di x sama dengan x0. Nah, sekarang kita lihat dulu kontinu di suatu titik itu harus memenuhi 3 syarat. Fungsi f dikatakan kontinu di titik x sama dengan x0 jika memenuhi yang pertama, fx0-nya ada atau terdefinisi. Nah, seperti ini dia terdefinisi. Di sini ada nilainya. X sama dengan x0, di sini juga ada nilainya. Oke, harus dipastikan dulu kalau fx0-nya ada. Yang kedua, limit x mendekati x0-nya dari fx ada. Adakah limit dari fungsi yang tidak ada? Ada. Kapan? Ketika limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka disebut tidak memiliki limit. Jadi limit ada ketika limit kanan dan limit kirinya sama. X mendekati x0 dari kiri, fx, itu sama dengan limit x mendekati x0 dari kanan, fx, nilainya sama. Kalau nilainya tidak sama, berarti limitnya tidak ada. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, nilai fungsinya ada, limitnya ada. Yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsi harus sama. Misalnya di sini ada, ini juga ada, tapi nilainya berbeda, maka disebut tidak kontinu. Sama dengan ini, limit kanannya ada di sini, limit kirinya ada, nilainya ini, tapi di sini limitnya tidak ada, karena kanan sama kirinya beda. Maka disebut tidak memiliki limit. Kemudian di sini ada istilah kekontinuan selang. Apa kekontinuan selang itu? Fungsi f kontinu di selang i jika f kontinu di setiap titik x elemen i. Misal, kalau di sini ada a sampai b, i-nya adalah dari a sampai b. Nah, kontinu selang artinya f ini kontinu pada selang a dan b jika di seluruh titik selama a dan b f-nya adalah kontinu. Nah, di sini antara a sampai b grafiknya mulus ya, lurus. Tidak ada yang pisah seperti ini. Jadi ini disebut kontinu. Oke, contoh. Periksa apakah fx sama dengan 2x min 3 kontinu di x sama dengan 2. Nah, buat mengecek kontinu atau tidak, kita harus ngecek 3 syarat ini. Yang pertama, kita cari fx. X-nya 2, berarti nyarinya F2. F2 sama dengan 2 dikali 2 minus 3. 2 kali 2, 4, 4 kurangi 3, 1. Berarti F2-nya 1. Oke, sekarang kita cari limitnya. Limit X mendekati 2, 2X min 3. Sama dengan 2 dikali 2 minus 3. Sama dengan 4 min 3, 1. Nah, sekarang kita cek F2 sama limit X mendekati 2 Fx sama nggak? Oke ya. Limit X mendekati 2-nya 1, F2-nya juga 1. Jadi sama ya.
Oke, sudah terpenuhi semua 3 syaratnya. Jadi F dikatakan continue di X sama dengan 2. Oke, contoh berikutnya. Periksa apakah Fx sama dengan X per 1 min X continue di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Oke, yang A. Kita cari dulu nilai Fx-nya, yaitu F1. Maka nilainya adalah min 1 per 1 min 1. Artinya min 1 per 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi nilainya adalah minus setengah. Ini untuk Fx. Kemudian kita cari limitnya. Limit X mendekati min 1, X per 1 min X adalah sama dengan ini caranya ya, dimasukkan nilai X sama dengan min 1. Jadi ketemunya adalah minus setengah. Nah, karena F min 1 sama limit X mendekati min 1 Fx itu nilainya sama, sama-sama setengah, ini setengah, min setengah, ini juga min setengah, maka dikatakan F continue di titik X sama dengan min 1. Oke, untuk menjawab yang B, kita cari F1. X-nya sama dengan 1 ya. Berarti 1 per 1 min 1 sama dengan 1/0 ya. Nah, 1/0 di sini, kalau ini bukan limit, maka dia tidak punya nilai. Tidak ada. Nah, karena nilai fungsinya saja sudah tidak ada, jadi kita tidak perlu mengecek nilai limitnya, karena syarat yang pertama sudah tidak dipenuhi. Nah, jadi jika satu saja di antara 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka sudah dipastikan bahwa Fx tidak kontinu atau bisa langsung disebut dengan discontinuous di X sama dengan 1. Oke, contoh 11. Periksa apakah Fx sama dengan X plus 3 untuk X kurang dari min 1 dan X kuadrat untuk X lebih dari sama dengan min 1 continue di X sama dengan min 2, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Kita periksa untuk yang X sama dengan min 2. Fx sama dengan min 2. Min 2 berarti kurang dari minus 1 ya. Berarti F2-nya adalah 2 plus 3. Kita pakai fungsi ini. Sama dengan 5. Oke, F2-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari limit untuk X mendekati 2 Fx. Mendekati minus 2 ya. Minus 2. Berarti kita juga pakai fungsi yang ini. X plus 3 minus 2 plus 3 sama dengan, ini minus 2 plus 3 ya, sama dengan 5, berarti nilainya adalah 1. 1 min 2 plus 3 ini juga sama dengan 1. Oke, di sini F2 sama dengan limit X mendekati 2 minus 2 ya, bukan 2. Fx nilainya sama dengan 1. Jadi dapat dikatakan bahwa Fx continue di X sama dengan min 2. Yang B, di X sama dengan min 1, kita cari nilai Fx. Fx berarti untuk X sama dengan min 1
sama dengan adalah yang ini. X kuadrat ya. Jadi F min 1 sama dengan min 1 kuadrat. Itu 1. Kemudian yang kedua, kita cari nilai limitnya. Limit X mendekati min 1. Limit X mendekati min 1 karena di sini min 1 sebagai batasan. Jadi kita harus cari dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Dari sebelah kiri berarti yang kurang dari min 1. Yang ini ya. X plus 3. Jadi sama dengan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Kemudian limit kanannya. Limit X mendekati min 1 positif. Yaitu yang lebih dari min 1. Kita ambil yang ini. X kuadrat. Berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini limit kanan dan limit kirinya beda. Artinya limit X mendekati 1 dari fx ini tidak ada. Nah, karena ada satu yang tidak memiliki limit, satu syarat yang tidak dipenuhi, maka fx discontinue dx sama dengan min 1. Nah, terakhir kita cek untuk dx sama dengan 1. C ya. F1 sama dengan 1 adalah lebih dari min 1 ya. Jadi kita pakai X kuadrat. Berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian limit X mendekati 1. Nah, untuk X mendekati 1, dia terdefinisi di sini ya, X kuadrat. Tidak perlu memakai kanan dan kiri, sama halnya dengan yang A. Karena min 2 juga terdefinisinya di sini, tidak di dua-duanya. Jadi langsung aja nilainya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Oke, sekarang di sini limit X mendekati 1 fx itu sama dengan F1. Maka tiga-tiganya sudah terpenuhi, jadi dikatakan bahwa fx continue dx sama dengan 1. Oke. Contoh selanjutnya, periksa apakah fx sama dengan x kuadrat untuk x tidak sama dengan 1 dan 2 untuk x sama dengan 1. Continue dx sama dengan 1. Oke, kita periksa dulu syarat yang pertama bahwa fx ada. Fx-nya 1 ya. Maka kita ganti x-nya 1. Kalau 1 berarti pakainya 2 ya. Nilainya 2. Sama dengan 2. Kemudian kita cari limit x mendekati 1 fx. Berarti sama dengan limit x mendekati 1 positif atau negatif sama. Karena di sini untuk yang plus sama yang minus beda ya. Fungsinya sama. Pokoknya selain 1 fungsinya sama. Jadi di sini pakainya adalah yang x kuadrat. Karena dia bukan 1 ya. Sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Oke. Di sini terlihat bahwa fx, f1 sama limit x mendekati 1-nya berbeda. Jadi f1 tidak sama dengan limit x mendekati 1 fx, maka fx discontinue dx sama dengan 1.
Contoh yang selanjutnya adalah tentukan A dan B agar fx sama dengan x kuadrat plus A. Untuk x kurang dari 1, dan 2 untuk x-nya sama dengan 1, dan min x plus b untuk x lebih dari 1, kontinu di x sama dengan 1. Nah, supaya fungsi ini kontinu di x sama dengan 1, maka nilai fx dan limitnya harus sama. Yang pertama, kita cari dulu nilai f1. Ya. F1 berarti kita pakai fungsinya yang x sama dengan 1, yaitu 2. Nah, supaya kontinu, maka kontinu artinya F1 harus sama dengan limit x mendekati 1 fx. Limit x mendekati 1 fx akan ada nilainya jika limit kanan dan limit kirinya sama. Nah, sedangkan limit kanan kita pakai yang ini untuk x lebih dari 1, dan limit kirinya kita pakai yang ini. Limit kanan dan limit kiri harus sama supaya nilai limitnya ada. Nah, nilai limitnya itu harus sama dengan F1, yaitu 2. Jadi limit kanan dan limit kiri harus sama dengan 2. Limit x mendekati 1 negatif dari fx itu harus sama dengan 2. Begitu juga dengan limit x mendekati 1 positif dari fx sama dengan 2. Oke, kita cek untuk limit kirinya dulu. Limit kiri berarti kita pakai yang ini. Ya. Jadi limit x mendekati 1 negatif, kiri berarti kita pakai x pangkat 3 plus a sama dengan 2. Oke, satunya kita masukkan ke sini, jadi 1 pangkat 3 plus a sama dengan 2, sehingga a sama dengan 2, 1 pangkat 3 sama dengan 1, pindah ruas menjadi minus 1. Jadi a sama dengan 1. Kemudian untuk yang B, limit kanan berarti kita pakai yang ini, kanan. Limit x mendekati 1 positif, fungsinya adalah minus x plus b sama dengan 2. Oke, kita substitusi nilai x-nya, berarti minus 1 plus b sama dengan 2. Sehingga b sama dengan 2 min 1. Kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 1, jadi b sama dengan 3. Jadi, supaya fungsi ini kontinu di x sama dengan 1, maka nilai a-nya sama dengan 1, dan b-nya sama dengan 3. Oke. Untuk fungsi yang kontinu, sampai sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.